karena saya ada awalnya dari Muslim juga. Ya, karena saya kan hanya dipaksa nikah, terus niat batinnya hati ini hanya iman saya yang saya pertahankan. Karena keluarga dari beliau itu memaksa saya suruh masuk Kristen, karena saya nggak mau. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sempat ibadah di agama istri? Hanya duduk doang di gereja. Oh, duduk doang. Tapi secara tak langsung ibadah kan berarti? Ya, saya duduk paling belakang. Ya. Dia tidak mampu menggulukan iman saya. Nah, yang jadi saksi saya itu Pak, sekarang jadi pendeta. Dulu ketua masjid, imam masjid. Sekarang pendeta di gereja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Saudara Seiman. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini ada Pak Rudi di samping saya. Barusan beliau mengucapkan kalimat syahadat. Tapi teman-teman semuanya perlu digarisbawahi, beliau ini sebenarnya aslinya memang muslim dari kecil ya. Cuman ada beberapa kondisi di mana beliau itu terpaksa murtad. Nah, jadi kita hari ini coba benar-benar dengar cerita dari Pak Rudi bahwa murtad ini karena apa? Atau memang sengajakah? Atau malah sebaliknya ada yang memaksa. Nah, jadi kita juga teman-teman penasaran dengar cerita Pak Rudi. Oke, Pak Rudi, ini kita coba luruskan ke teman-teman Cerita Saudara Seiman. Nanti saya tanya ya Pak Rudi. Jadi teman-teman semuanya, kita akan dengar kisah Pak Rudi yang dimana beliau itu murtad tadinya, tapi alhamdulillah sekarang udah masuk Islam kembali. Oke, boleh Pak Rudi, saya coba tanya Pak Rudi, bisa jawab ya? Saya bukan unsur kesengajaan, karena unsur terpaksa Pak. Terpaksa ya? Terpaksa karena niat saya tidak mau menjadi orang murtad Pak. Karena iman saya pegang iman dalam diri saya gitu. Jadi istilah kata tuh, karena saya dipaksa, karena saya dijebak dengan aturan dia semua dalam lingkungan keluarganya gitu. Dari disitulah saya, karena mau tak mau saya nikah secara langsung, karena nikah adat, bukan nikah di gereja. Nah, nikah di kampung. Di situ aja saya ceritanya. Maksudnya nikah secara adat lah ya? Nah, tidak nikah di gereja. Lagi pula pun saya pun tidak dibaptis gitu Pak. Oh, tidak dibaptis. Nah. Tapi ini kita masih coba tanya lagi nih. Pak Rudi, ini ketemu sama istrinya ini tadi di mana? Ini ceritanya gini, pas antara kampung kami dengan kampung istri saya itu jaraknya 1 jam lebih. Pas ada acara kawinan kan, saya pergilah 6 orang ke kampungnya. Jadi saya duduk di warung, ada cewek kata kawan saya itu yang namanya Bang tuh, cewek tuh Bang, cantik ya kan. Jadi cewek itu mandang. Jadi mereka keluar, saya geser-geser badan saya, sikit-sikit makin dekat. Disitulah saya kenalan. Nah, kenalan, terus pergi ke rumahnya, saya minta sama orang tuanya secara baik-baik, ya kan. Dan keluarganya udah tahu, abang-abangnya tahu, dia anak perempuan satu-satunya. Nah, jadi diterimalah saya, lapang dada. Dan itu saya minta tempo
waktu menjalankan hubungan saling mengenal, tidak saling buru-buru menikah, saling tidak mengejar nafsu gitu. Kenalin dulu diri saya siapa, diri dia siapa itu. Kalau saya mengejar nafsu, udah bulan kemarin saya nikah. Nah, karena saya menjalani hubungan 3 bulan di situ. Karena orang kampung itu udah nggak yakin sama orang kota. Kebanyakan orang kota kemarin itu ada terjadi gitu Bang, ditinggalkan. Makanya orang kampung itu trauma gitu Bang. Tempiasnya ke saya. Tuh. Jadi saya minta buat surat perjanjian Bang. Buat perjanjian, tanda tangan, kepala adat, kepala dusun, pokok satu kampung kan di rumahnya. Saya jaminan nyawa saya, strip palak saya. Jaminannya? Nah, jaminan saya, kalau saya lari. Jadi mereka diam Pak, yang angkat bicara kepala adat. Saya salut sama kamu dek, katanya. Kau berani nyawa kamu. Yang penting saya mati Pak, bikinkan peti Islam saya bilang. Kirimkan mayat saya ke anak saya. Itu ya inti awalnya. Selebihnya enggak lagi. Nah, itu. Tapi ngomong-ngomong nih, asal bapak sendiri dari mana sih? Asal saya? Tinggalnya kah? Enggak, ini asal muasal gitu ya? Oh, bapak saya dulu orang Serang Banten Pak. Katanya sih dengar cerita lah ya dari nenek saya, beliau ini merantau Kalimantan. Merantau, almarhum abang saya yang pertama nyari bapakku yang ngesol sepatu. Ngesol sepatu, terus telegram lah kan. Terus pindahan lah semua Pak. Dari saya umur 5 tahun sampai itu saya sekolah pesantren di Maswana, pesantren sama ibu saya. Itu umur berapa itu? Ibtidaiyah saya. Berapa? Ibtidaiyah. Oh. Sampai saya 2 beradik Pak, almarhum bapak saya itu. Terus udah selesai sanawiyah, pesantren saya keluar. Ibu saya meninggal, saya sekolah, nyambung studi Muhammad Aliyah kah? Oh, sekolah Aliyah. Ya, Aliyah, saya ngambil sekretaris. Oke. Mau ujian, saya berhenti, saya kerja, cari nafkah sendiri. Udah pisah sama orang tua kan, segala macam. Sampai di situ lah Pak, hubungan keluarga saya enggak lagi gitu. Nah jadi saya kerja itu Bang, merasakan kerja gimana sih tahun itu kan. Ini kan ada basic juga pesantren kan. Jadi kalau abang dulu itu adakah mungkin kita ngomong tentang ini ibadah lah Bang ya. Dulu waktu abang pesantren, keluar pesantren segala macam itu menjalankan ibadah tuh? Itu masih itu Pak, kata orang tuh memang saya tidak pernah tinggal Pak. Tidak pernah tinggal ya? Nah dulu entah kenapa semenjak saya cerai, entah saya lupa dengan Al-Quran, dengan ibadah saya Pak. Oh berarti, mohon maaf, berarti setelah Nggak ini apa-apa. ya, setelah cerai dengan istri yang pertama ya? Baru setelah itu? Jadi saya cerai Pak, saya cerai merantau. Oke, berarti karena faktor pekerjaan juga berarti ya? Enggak, faktor apa istilah tuh gimana ya, pikiran juga Pak. Oh pikiran lagi stres. Pikiran terus kok bisa begini, bisa cerai gitu Pak. Jangan posisi saya daerah Ulu nggak tahu bahwa saya ini diceraikan sama kakak ipar saya gitu Pak. Oh, terus waktu itu posisi kan tadi yang diceritakan sama bapak, kalau bapak dipaksa untuk keluar dari agama, itu kenapa mau? Entah, sakingnya dia tuh gimana Pak ya, sakingnya nggak mampu menundukkan nikmat saya karena tak cara nggak langsung. Dia cara pemikiran saya dia anunya. Oh, berarti mistis lah ya? Kan kampung saya kan kalau orang pendatang begini. Mistis. Terus? Dia tidak mampu menundukkan iman saya. Nah, yang jadi saksi saya itu Pak, sekarang jadi pendeta. Dulu ketua masjid, imam masjid. Sekarang pendeta di gereja. Oke. Berarti itu kena juga berarti? Ya? Itu kena juga berarti? Kena, karena dia menang harta Pak. Mandang sawit. Siap. Kawan saya udah masuk Kristen semua karena mandang sawit istri-istrinya. Orang-orang dia kan udah banyak lahan. Berarti banyak kasus kayak gini ya Pak ya? Baru yang di kampung kami aja. Oke. Sip. Kalau saya mau karena harta Pak, iman saya udah saya jual Pak. Cuman saya nggak mau, bagus saya hidup sederhana kayak gini. Siap. Bapak sadarnya kapan? Waktu saat
Kawan-kawan saya suruh lari, Jak. Kawan suruh lari. Jadi lihat saya itu kasihan tuh nengok orang bingungan waktu di ladang tuh. Oh. Bang, abang lari ya bang, abang udah terkena katanya kan. Terus abang cari siapa ke di masjid semua. Mereka yang ngasih ide, masalah baju-baju abang, masalah celeng itu nanti biar kami kemas nih. Sempat ibadah di agama istri? Hanya duduk doang di gereja. Oh, duduk doang. Tapi secara tidak langsung ibadah kan berarti? Iya, saya duduk paling belakang. Ya. Oke, ini manggil abang sama bapak ya? Terserah lo. Panggil abang aja lah ya. Bang, ini kan ngomong-ngomong tentang paksaan dalam ibadah ya. Terus meyakinkan diri, memantapkan diri untuk keluar dari zona itu, keluar untuk meninggalkan istri, itu ngasih tahu kah atau memang langsung lari? Enggak, memang niat dari saya, Bang. Berarti Memang lari. saya mau meninggalkan dia betul-betul, Bang. Oke. Ngomong-ngomong, abang sempat punya anak sama istri? Bunda. Saya hubungan intimnya enggak. Oh, hubungan intim juga enggak? Ya? Enggak, saya enggak. Waktu nikah, saya tidur di ruang tamu. Tapi istri belum punya anak juga? Dia anaknya 3. Oh, anaknya udah 3? Yang bujang kerja. Oh, oke, siap. Lalu berarti abang inisiatif pergi lah nih. Iya. Oke. Sampailah berapa lama jedanya untuk mengucapkan kalimat syahadat ini? Udah 2 hari, Bang. Oh, berarti baru nih ya? Nah, iya. Untuk kakak sendiri, kalau kita lihat itu udah Islam ya? Iya. Berarti tidak sempat satu kakak dengan ini istri? Enggak, belum saya masukkan. Karena kalau dia secara baik nikahi saya terima, Bang. Oh, Kalau ini kan dia tidak secara baik, gitu, Bang. ya. Ngapain saya nyentuh? Saya bilang haram, saya nyentuh dia. Dia bilang gitu. Oke, teman-teman semuanya, sahabat cerita Saudara Seiman. Jadi kondisi ini sebenarnya mungkin banyak, cuman belum terekspos saja kena media. Tapi lebih tepatnya sebenarnya gimana caranya kita sebagai umat muslim. Yang pertama itu kita harus tahu juga apa sih pedoman hidup kita, yaitu Quran. Kita jangan jauh-jauh dari Quran, bahaya. Nah, kalau kita jauh dari Quran, otomatis banyak sesuatu hal yang mungkin terjadi di luar sana yang membuat kita tuh seolah-olah bimbang, ya Pak. Kita bimbang, akhirnya memutuskan untuk berpindah-pindah lah. Nah, jadi memang kondisi Bapak siapa, Pak Rudi ini, yang kita pahami adalah memang sebenarnya niatnya tidak ada mau keluar dari agama Islam. Cuman karena memang ada situasi tertentu yang membuat Bapak Rudi ini keluar dari agama Islam. Tapi kita tidak menyalahkan ini ya, berkaitan dengan suku, agama manapun, enggak. Tapi lebih tepatnya kita yang sebagai seorang muslim lah yang menjaga bagaimana caranya mempertahankan akidah kita. Apa hal dasar yang harus kita pahami adalah bagaimana cara kita istiqomah dalam ibadah kita. Itu aja, paling dasar aja dulu. Baru yang paling penting adalah kita jangan sampai cuma bisa baca Quran, tapi kita juga harus memahami Quran dengan baik dan benar. Nah, sekian teman-teman cerita kita, cerita Saudara Seiman. Ini hanya edukasi, bukan berarti menjudge suatu suku, suatu agama, ataupun golongan tertentu. Yang pastinya kita ini hanya mengedukasi untuk mengingatkan kepada teman-teman yang muslim, teman-teman yang mu'alaf di luar sana untuk lebih hati-hati dalam mengambil sebuah tindakan. Karena memang ini perlu kita perhatikan juga ya, Pak ya. Nah, jadi pesan kami juga untuk Pak Rudi, semoga istiqomah. Karena udah bersyahadat, insya Allah akad ulang sama Allah kan, akad ulang bahwa saya siap menjalani ibadah. Artinya sholat harus benar-benar dijaga lah. Dan pelan-pelan baru kembali lagi buka buku pedoman hidup kita, yaitu Quran. Nah, baik, hanya itu teman-teman yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.